Banyak orang yang sudah berusia 60 tahun masih terikat pada kebiasaan lama yang tanpa sadar justru membuat hidup terasa berat. Padahal, usia senja seharusnya dinikmati dengan damai, ringan, dan penuh kebahagiaan. Ada 5 hal yang jika tidak segera dilepaskan, bisa membuat hidup kita penuh penyesalan di masa tua. Apa saja itu? Simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sahabat lansia dimanapun berada, menonton dari kota mana saja silakan tulis di kolom komentar. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, serta hati yang tenang di usia senja. Memasuki usia 60 tahun, salah satu beban terbesar yang sering tidak disadari adalah rasa dendam dan sakit hati. Banyak orang membawa luka batin selama puluhan tahun, bahkan ada yang sejak masa muda hingga sekarang. Ada yang pernah dikhianati, ditipu, disakiti oleh pasangan, saudara, teman kerja, atau bahkan oleh anak sendiri. Semua itu memang menyakitkan, dan wajar jika hati terasa perih ketika mengingatnya. Namun, jika terus dipelihara, rasa sakit itu hanya akan menjadi racun yang menggerogoti tubuh dan jiwa. Tahukah Anda bahwa memendam dendam bisa memengaruhi kesehatan? Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering menyimpan amarah atau rasa sakit hati cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi, mudah stres, sulit tidur, bahkan lebih cepat mengalami penurunan kesehatan. Bagi seorang lansia, kondisi ini sangat berbahaya karena tubuh sudah tidak sekuat dulu. Sehingga, apa yang dipikirkan akan lebih cepat berdampak pada kesehatan fisik. Di usia senja, seharusnya hati menjadi lebih lapang. Memaafkan bukan berarti kita kalah, tetapi justru tanda bahwa kita lebih kuat. Membiarkan luka lama terus menguasai pikiran sama saja seperti mengikat diri dengan rantai yang berat. Sementara, kita sedang berada di fase hidup yang seharusnya lebih ringan, tenang, dan dekat dengan kebahagiaan. Bayangkan jika setiap pagi bangun tidur, pikiran masih dipenuhi kenangan pahit masa lalu. Hari yang seharusnya bisa dimulai dengan syukur dan doa justru dipenuhi rasa marah. Padahal, belum tentu orang yang menyakiti kita masih memikirkan hal itu. Bisa jadi mereka sudah melanjutkan hidup dengan tenang, sementara kita yang terluka masih terjebak dalam perasaan negatif. Inilah yang membuat banyak lansia tidak bisa benar-benar merasakan damai di masa tuanya. Melepaskan dendam bukan berarti melupakan begitu saja. Kita boleh mengingat apa yang pernah terjadi, tetapi tanpa membiarkan perasaan itu menguasai diri. Anggap saja semua pengalaman pahit itu sebagai pelajaran hidup. Dengan begitu, kita bisa melangkah lebih ringan, tanpa harus menyeret beban yang tak berguna. Selain itu, memaafkan orang lain juga bisa menjadi amal kebaikan. Dalam banyak ajaran agama, orang yang memaafkan dijanjikan pahala yang besar, ketenangan hati, dan rezeki yang lebih luas. Bahkan dalam kehidupan sosial, orang yang hatinya lapang akan lebih mudah didekati, disayangi cucu, anak, dan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang lebih indah di usia senja selain dikelilingi cinta, perhatian, dan doa baik dari orang-orang tercinta. Oleh karena itu, jika Anda masih menyimpan dendam hingga usia 60 tahun, lepaskanlah sekarang juga. Jangan biarkan sisa hidup terikat pada masa lalu. Buka hati untuk memaafkan, agar jiwa menjadi lebih tenang, tubuh lebih sehat, dan hidup lebih bermakna. Ingatlah, kita sedang berjalan menuju fase kehidupan yang jauh lebih kekal, dan bekal terbaik untuk itu adalah hati yang bersih. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua ketika memasuki usia 60 tahun adalah masih ingin mengendalikan kehidupan anak-anaknya. Perasaan, saya lebih tahu karena saya lebih tua, seringkali membuat seorang lansia merasa berhak mengatur jalan hidup anak-anak, mulai dari pekerjaan, rumah tangga, hingga cara mendidik cucu. Padahal, pada usia senja seharusnya fokus utama adalah menjaga ketenangan diri sendiri, bukan lagi mengendalikan orang lain. Anak-anak yang sudah dewasa memiliki kehidupan, tanggung jawab, dan pilihan masing-masing. Mereka belajar dari pengalaman, membuat keputusan, dan menjalani konsekuensinya. Jika orang tua terus-menerus ikut campur, justru bisa membuat mereka merasa tertekan. Akibatnya, hubungan antara orang tua dan anak bisa menjadi renggang, penuh jarak, bahkan menimbulkan rasa jengkel yang akhirnya membuat anak enggan untuk dekat. Banyak kisah di luar sana ketika orang tua terlalu banyak mengatur, akhirnya justru tidak dihiraukan oleh anak-anaknya. Misalnya,
Ada orang tua yang selalu memaksakan cara mendidik cucu sesuai zamannya dulu, padahal kondisi zaman sudah berbeda. Atau ada juga yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga anak, sehingga malah menimbulkan pertengkaran. Hal-hal seperti ini sebaiknya dilepaskan, karena pada akhirnya akan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat. Melepaskan kebiasaan mengatur bukan berarti berhenti memberi nasihat. Orang tua tetap bisa memberi masukan, namun dengan cara yang lebih bijak. Nasihat yang disampaikan dengan lembut, penuh kasih sayang, dan tidak memaksa biasanya lebih mudah diterima. Ingatlah bahwa anak-anak bukan lagi bocah kecil yang harus selalu diarahkan, melainkan individu dewasa yang sudah punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Sebagai orang tua di usia 60 tahun, peran yang lebih penting adalah menjadi teladan dan sumber ketenangan. Anak-anak sebenarnya membutuhkan doa, restu, dan dukungan moral dari orang tuanya. Mereka ingin merasa bahwa orang tua mereka bangga dengan pencapaian mereka, meski mungkin jalannya berbeda dari apa yang diharapkan. Dengan begitu, hubungan antara orang tua dan anak akan lebih harmonis, hangat, dan penuh rasa syukur. Selain itu, dengan tidak terlalu sibuk mengurus kehidupan anak, orang tua bisa lebih fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Banyak lansia yang akhirnya baru sadar bahwa mereka punya waktu untuk menekuni hobi, menikmati liburan kecil, atau sekadar bersantai bersama pasangan. Hidup terasa lebih ringan ketika kita tidak lagi memaksakan kendali atas sesuatu yang bukan milik kita. Maka dari itu, lepaskan kebiasaan terlalu mengatur anak sejak sekarang. Biarkan mereka tumbuh dengan pilihan mereka sendiri. Jikapun mereka salah, biarkan mereka belajar. Peran kita adalah mendampingi, bukan mengendalikan. Dengan begitu, kita akan lebih dihargai, lebih disayangi, dan lebih tenang di masa tua. Banyak orang yang sudah memasuki usia 60 tahun masih terbawa kebiasaan lama, hidup terlalu hemat, bahkan sampai menyiksa diri sendiri. Sejak muda, kita mungkin terbiasa menabung, menahan diri dari keinginan, dan mengutamakan kebutuhan anak-anak serta keluarga. Itu semua adalah hal yang baik. Namun, ketika sudah memasuki masa tua, terlalu hemat justru bisa membuat hidup terasa sempit dan penuh penyesalan. Berapa banyak lansia yang masih enggan membeli makanan bergizi hanya karena merasa terlalu mahal? Ada juga yang menahan diri untuk berobat ke dokter karena takut uangnya habis. Bahkan, sebagian orang lebih memilih hidup seadanya, duduk di rumah tanpa menikmati hasil jerih payahnya, hanya karena merasa uang harus disimpan untuk anak cucu. Padahal, anak cucu punya rezeki masing-masing, dan tugas utama orang tua di usia senja adalah memastikan dirinya tetap sehat dan bahagia. Sikap terlalu hemat biasanya muncul dari rasa takut kehabisan uang, takut menjadi beban, atau takut menghadapi masa depan. Namun, jika kita renungkan, masa depan yang dimaksud sebenarnya sudah tidak sejauh dulu. Justru inilah waktunya menggunakan apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Tidak ada gunanya menyimpan banyak uang, sementara tubuh merana karena tidak dirawat, hati sedih karena tidak pernah menikmati kebahagiaan sederhana. Menikmati hidup di usia 60 tahun tidak berarti harus boros atau menghambur-hamburkan uang. Tetapi, belajarlah untuk memberi hadiah pada diri sendiri. Belilah makanan yang sehat dan enak. Jika ingin sesekali berjalan-jalan, lakukanlah. Jika ada hobi yang membuat hati senang, sisihkan uang untuk itu. Semua hal kecil tersebut bisa membuat hidup lebih berwarna, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Ingat, kita bekerja keras puluhan tahun bukan hanya untuk menabung, tetapi juga untuk merasakan hasilnya. Bukankah lebih baik uang yang ada digunakan untuk menjaga kesehatan, membuat hati senang, atau menciptakan kenangan indah bersama keluarga? Itu jauh lebih berharga dibandingkan menyimpannya tanpa pernah disentuh. Bahkan, anak cucu biasanya lebih bahagia melihat orang tuanya sehat dan tersenyum, daripada meninggalkan banyak harta tetapi sakit-sakitan atau selalu murung. Selain itu, sikap terlalu hemat justru bisa membuat pikiran tertekan. Kita jadi terus merasa kekurangan, padahal sebenarnya cukup. Pikiran seperti itu bisa membuat hidup penuh kecemasan. Melepaskan kebiasaan terlalu hemat berarti belajar percaya bahwa rezeki datang dari Tuhan, bukan semata-mata dari tabungan. Oleh karena itu, saat usia sudah memasuki 60 tahun, berhentilah menyiksa diri dengan menahan-nahan sesuatu yang sebenarnya bisa dinikmati. Gunakanlah harta dengan bijak, seimbang antara kebutuhan dan kebahagiaan. Ingatlah, masa muda sudah berlalu,
saatnya masa tua dijalani dengan tenang dan bahagia. Memasuki usia 60 tahun, banyak orang tanpa sadar terjebak dalam kebiasaan menyimpan barang-barang lama yang sebenarnya tidak lagi berguna. Lemari penuh pakaian yang sudah tidak pernah dipakai, gudang sesak dengan perabot rusak, tumpukan majalah kuno, hingga benda-benda kecil yang katanya sayang kalau dibuang. Padahal, semua itu hanya menambah sesak ruangan, menumpuk debu, dan secara tidak langsung membebani pikiran. Kebiasaan ini sering muncul dari pola pikir masa lalu. Saat muda, kita terbiasa hidup hemat, sehingga setiap barang dianggap berharga. Namun di usia senja, menyimpan terlalu banyak barang justru bisa menjadi masalah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman malah terasa penuh, sumpek, dan tidak menenangkan. Bahkan, tidak jarang barang-barang menumpuk hingga menimbulkan masalah kesehatan karena debu, serangga, dan jamur. Lebih dari sekadar fisik, kebiasaan menumpuk barang juga bisa membebani hati. Setiap kali melihat tumpukan barang lama, kita seperti terikat pada masa lalu. Ada yang masih menyimpan baju saat muda dengan alasan penuh kenangan, atau menyimpan benda-benda rusak hanya karena tidak tega membuangnya. Padahal, semakin kita menahan, semakin berat pikiran. Hidup terasa sulit untuk maju karena terlalu banyak hal yang tidak penting menempel. Padahal, di usia 60 tahun, yang dibutuhkan bukan lagi banyak barang, melainkan ruang yang lapang. Ruang kosong bisa memberikan ketenangan. Rumah yang rapi membuat hati lebih lega, pikiran lebih jernih, dan tubuh lebih santai. Inilah yang sering disebut decluttering, atau seni membereskan hidup dengan melepaskan barang-barang yang tidak perlu. Mungkin ada yang berpikir, tapi barang ini masih ada kenangan. Ingatlah, kenangan sesungguhnya ada di hati, bukan pada benda. Kita bisa tetap mengingat masa lalu tanpa harus menyimpan tumpukan barang yang hanya memenuhi ruangan. Bahkan, memberi barang-barang lama kepada orang yang lebih membutuhkan bisa menjadi amal jariah yang membawa pahala. Selain itu, menyederhanakan barang-barang juga bisa memudahkan anak-anak di kemudian hari. Banyak cerita di mana setelah orang tua meninggal, anak-anak harus repot mengurus rumah penuh barang tak terpakai. Hal itu tentu melelahkan dan bisa menimbulkan konflik. Dengan merapikan sejak sekarang, kita bukan hanya menenangkan hati sendiri, tapi juga meringankan beban keluarga kelak. Oleh karena itu, saat usia 60 tahun, lepaskanlah kebiasaan menyimpan barang yang tidak berguna. Pilih barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, sisanya berikan pada yang lebih memerlukan atau buang jika sudah rusak. Ingatlah bahwa hidup sederhana dengan sedikit barang justru akan terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih bahagia. Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan banyaknya benda, melainkan kedamaian hati dan ketenangan hidup. Ketika memasuki usia 60 tahun, banyak orang mulai sering dihantui rasa takut mati. Setiap kali tubuh terasa sakit sedikit, langsung terbayang hal-hal buruk. Setiap mendengar kabar tetangga atau teman sebaya meninggal, hati langsung bergetar dan muncul kecemasan berlebihan. Pikiran semacam ini wajar, karena kita semua sadar bahwa usia senja memang lebih dekat pada akhir perjalanan. Namun, yang berbahaya adalah jika rasa takut itu begitu mendominasi, hingga membuat hidup terasa mencekam setiap hari. Ketakutan berlebihan terhadap kematian bisa membuat seseorang kehilangan ketenangan. Lansia yang terus-menerus cemas biasanya sulit tidur nyenyak, mudah stres, dan bahkan menolak menikmati hidup. Padahal, kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari. Semakin kita menolak, semakin kita tersiksa. Justru dengan menerima dan mempersiapkan diri, hati akan jauh lebih tenang. Ada perbedaan besar antara takut mati dan siap mati. Orang yang takut mati biasanya dipenuhi kecemasan, sedangkan orang yang siap mati justru lebih damai. Persiapan bukan berarti menunggu dengan rasa gelisah, tetapi mengisinya dengan hal-hal baik, beribadah lebih rajin, memperbanyak amal, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan membersihkan hati dari rasa iri serta dendam. Dengan cara ini, kematian tidak lagi tampak menakutkan, melainkan sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih abadi. Selain itu, pikiran takut mati sering membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk menikmati masa tuanya. Banyak orang tua yang enggan bepergian, enggan bertemu teman, bahkan enggan mencoba hal baru karena merasa takut ajal menjemput di jalan. Akibatnya, hari-hari yang tersisa diisi dengan kecemasan tanpa pernah merasakan kebahagiaan. Padahal,
Setiap momen di usia senja seharusnya digunakan untuk bersyukur, berbagi kasih sayang dengan keluarga, dan menciptakan kenangan indah bersama cucu serta orang-orang tercinta. Melepaskan rasa takut mati berlebihan bukan berarti kita mengabaikan kenyataan. Justru dengan menyadari bahwa hidup ini singkat, kita bisa lebih bijak dalam menjalani hari. Setiap detik menjadi berharga, setiap kesempatan menjadi bermakna. Daripada dihabiskan dengan rasa cemas, lebih baik diisi dengan hal-hal yang menenangkan jiwa. Membaca doa, berzikir, berbuat baik pada sesama, dan terus bersyukur atas nikmat kecil yang masih bisa kita rasakan hari ini. Selain itu, penting juga untuk berbicara dengan keluarga mengenai harapan dan keinginan kita. Dengan begitu, tidak ada hal yang menggantung ketika tiba waktunya nanti. Justru keterbukaan ini akan membuat hubungan semakin dekat dan penuh kasih sayang. Anak-anak juga akan lebih mengerti, dan mereka bisa lebih menghargai waktu kebersamaan dengan orang tua. Oleh karena itu, jika Anda sudah berusia 60 tahun, lepaskanlah pikiran takut mati yang berlebihan. Gantilah rasa takut itu dengan kesiapan hati, kedekatan dengan Tuhan, dan semangat untuk menikmati setiap momen yang tersisa. Ingatlah, kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih kekal. Dengan hati yang tenang, kita bisa menyambutnya tanpa cemas, dan menjalani sisa hidup dengan penuh syukur. Di usia 60 tahun, tubuh bukan lagi sekuat dulu. Sendi mulai kaku, tenaga tidak lagi segagah masa muda, penglihatan mulai berkurang, dan daya ingat pun kadang melemah. Namun, ironisnya, banyak orang justru masih mengabaikan kesehatan di fase hidup ini. Ada yang malas berolahraga dengan alasan, sudah tua, untuk apa? Ada pula yang tetap makan sembarangan, bahkan enggan memeriksakan diri ke dokter meski tubuh sudah sering memberi tanda-tanda lelah. Mengabaikan kesehatan di usia senja sama saja seperti memperpendek kesempatan untuk menikmati masa tua dengan bahagia. Padahal, dengan sedikit perhatian lebih, tubuh lansia tetap bisa bugar, pikiran tetap segar, dan hidup terasa lebih ringan. Jangan sampai kita baru menyesal ketika penyakit datang, lalu terpaksa menghabiskan hari-hari di rumah sakit atau menjadi beban bagi anak-anak. Kebiasaan mengabaikan kesehatan seringkali berawal dari rasa pasrah berlebihan. Banyak yang berkata, umur sudah tua, sakit wajar, nanti juga mati. Pemikiran ini salah besar. Justru karena umur sudah tidak muda lagi, kita harus lebih serius menjaga tubuh agar tidak mudah sakit. Hidup sehat bukan hanya untuk memperpanjang usia, tapi juga untuk menjaga kualitas hidup. Bukankah lebih indah jika bisa menikmati waktu bersama cucu dalam keadaan bugar, dibandingkan hanya berbaring di tempat tidur karena sakit? Mulailah dengan hal-hal sederhana. Olahraga ringan seperti jalan pagi, senam lansia, atau sekadar peregangan bisa membuat tubuh tetap luas dan peredaran darah lancar. Pola makan juga penting. Kurangi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, perbanyak sayur, buah, serta air putih. Jangan remehkan istirahat. Tidur cukup di malam hari sangat berpengaruh pada kesehatan jantung, otak, dan emosi. Selain itu, pemeriksaan kesehatan rutin juga sangat diperlukan. Banyak lansia menunda berobat karena takut biaya atau malas antre. Padahal, deteksi dini bisa mencegah penyakit menjadi parah. Lebih baik memeriksa kesehatan sejak awal daripada menunggu sampai terlambat. Ingat, biaya menjaga kesehatan jauh lebih murah dibandingkan biaya mengobati penyakit yang sudah kronis. Kesehatan mental pun tidak boleh dilupakan. Usia 60 tahun seringkali membuat seseorang merasa kesepian, apalagi jika pasangan sudah tiada atau anak-anak sibuk dengan kehidupannya. Jangan biarkan diri terjebak dalam rasa sepi. Carilah kegiatan positif, bergabung dengan komunitas, menghadiri pengajian, bercengkerama dengan tetangga, atau sekadar bermain dengan cucu. Semua itu bisa menjaga hati tetap bahagia, dan hati yang bahagia adalah obat terbaik bagi tubuh. Jadi, lepaskanlah kebiasaan mengabaikan kesehatan. Sayangi tubuh yang sudah menemani kita selama puluhan tahun. Rawat ia dengan makanan yang baik, gerakan yang cukup, dan istirahat yang benar. Hargai kesehatan sebelum menyesal, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati sisa umur dengan penuh makna. Sahabat lansia, itulah 5 hal yang sebaiknya dilepaskan setelah usia 60 tahun agar hidup lebih damai dan bahagia. Semoga yang sudah subscribe selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, dan umur panjang penuh keberkahan.
Jangan lupa tulis di komentar asal kota Anda, agar kita bisa saling mendoakan sesama sahabat lansia di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.